Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Ahmad Zaidul Fikri Ismail dari kelas B1 FKUNER 2020 dengan nomor NIM 012011133198. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah filsafat ilmu, yaitu mengenai vaksin COVID-19 dari kacamata aksiologi filsafat ilmu. Baik, pertama apa sih aksiologi itu? Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang membahas mengenai tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri, dan bagaimana cara memanfaatkannya. Objek kajian dari aksiologi filsafat ilmu ini mengerucut pada masalah kegunaan dan manfaat ilmu karena ilmu harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya, moral, serta etika. Pertama, filsafat ilmu terbagi jadi 4 pilar utama menurut Pak Adib dalam bukunya, yaitu ontologi, epistemologi, aksiologi, dan logika berpikir. Pilar yang saya ambil kali ini untuk presentasi saya yaitu aksiologi. Mengapa aksiologi? Karena aksiologi memegang peranan penting dalam filsafat ilmu. Aksiologi lebih membahas kepada tujuan dan bagaimana ilmu itu dimanfaatkan dengan baik. Lalu aksiologi juga memiliki beberapa subunit, yaitu budaya, moral, dan etika seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Aksiologi tanpa moral akan menghasilkan pemikiran yang buruk untuk dimanfaatkan dengan semena-mena. Lalu apa vaksin COVID-19 itu? Definisi vaksin sendiri yaitu vaksin adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Vaksin sendiri terdiri dari banyak jenis dan kandungan. Masing-masing vaksin tersebut dapat memberikan Anda perlindungan terhadap berbagai penyakit yang berbahaya. Singkatnya, vaksin itu menjadi trigger agar antibodi di dalam tubuh terbuat dan bisa mengenali virus yang masuk, sehingga virus itu dapat ditangani dengan segera oleh sistem tubuh sendiri. Lalu selanjutnya, setelah membahas aksiologi dan vaksin, apa hubungan dari vaksin dan aksiologi filsafat ilmu? Saya akan mulai, yaitu untuk mengakhiri pandemi ini, lembaga-lembaga kesehatan dunia berupaya dalam memproduksi vaksin COVID-19. Penemuan vaksin ini diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat di seluruh dunia. Lalu, dengan kita berpikir tentang tujuan dan manfaat vaksin dibuat, kita sudah berpikir secara aksiologis dari filsafat ilmu sendiri. Apa maksudnya? Maksudnya adalah seperti yang sudah saya sampaikan tadi, aksiologi yaitu pemikiran filsafat ilmu yang lebih mengedepankan tentang tujuan dan bagaimana ilmu itu dimanfaatkan. Kita ambil konteks di sini ilmu yaitu vaksin. Nah, apa sih tujuan vaksin itu? Tentu saja tujuan vaksin itu untuk dalam konteks global itu untuk mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Lalu bagaimana cara memanfaatkan vaksin itu? Setelah vaksin dibuat dan resmi didistribusikan, vaksin ini akan berguna dan bermanfaat bagi seluruh dunia untuk mengobati pasien COVID-19 dan mengakhiri pandemi ini secara total. Itu gambaran halusnya untuk manfaat dan tujuan dari pembuatan vaksin ini. Nah, namun dalam pelaksanaan proses vaksinasi di dunia itu tidak semudah apa yang dibicarakan. Permasalahan yang dihadapi yang saya ambil dari beberapa media, yaitu disebutkan di sini dari BBC News Indonesia,
COVID-19, dunia diambang kegagalan moral yang dahsyat karena kebijakan vaksin, kata WHO. Lalu dari FOA menyebutkan kegagalan moral jika negara kaya memperoleh lebih banyak vaksin. Mengapa kata kunci dari berita ini itu kegagalan moral? Mengapa ada kegagalan moral? Kita akan membahasnya lebih lanjut. Baik. Ya, permasalahan yang hadapi. Yang pertama yaitu Direktur Jenderal WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan bahwa dunia sedang diambang kegagalan moral yang dahsyat dalam distribusi vaksin COVID-19 yang tidak merata. Direktur Eksekutif Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, tidak benar bahwa orang dewasa yang lebih muda dan lebih sehat di negara kaya divaksinasi terlebih dahulu sebelum petugas kesehatan dan orang tua di negara miskin menerima vaksin. Ia menambahkan, pada akhirnya pendekatan saya yang pertama dalam menerima vaksin hanya akan memperpanjang pandemi. Ya, di sini Direktur Jenderal sendiri yang mengatakan bahwa proses vaksinasi yang tidak merata akan menyebabkan kegagalan moral. Mengapa kegagalan moral bisa terjadi akibat dari distribusi COVID-19 tidak merata? Beliau juga mengatakan tidak benar bahwa orang dewasa yang lebih muda dan lebih sehat di negara kaya divaksinasi terlebih dahulu sebelum petugas kesehatan dan orang tua di negara miskin menerima vaksin. Jadi dapat disimpulkan bahwa petugas kesehatan dan orang tua di negara-negara miskin harus menerima vaksin lebih dahulu sebelum orang dewasa yang lebih muda dan lebih sehat di negara kaya. Mengapa? Karena petugas kesehatan yang notabene-nya berjuang di garda terdepan itu menghadapi banyak hal dan harus menerima vaksin duluan, menurut Direktur Jenderal Adhanom Ghebreyesus. Dan orang tua di negara-negara miskin harus menerima vaksin duluan karena tidak ada yang bisa menjamin kesehatan orang-orang miskin karena dari segi finansial itu juga kurang dan harusnya yang dewasa dan lebih muda di negara sehat dan lebih sehat di negara kaya harusnya bisa mengalah dan dia cenderung lebih sehat dan lebih baik dalam segi finansial. Lalu apa maksudnya pendekatan saya yang pertama ini? Pendekatan saya yang pertama ini adalah konotasi dari semua negara di dunia ini saling berebutan dan ini hanya akan memperpanjang pandemi. Nah, hal-hal tersebut tentu melanggar subbab dari aksiologi yaitu moral. Moral dalam kehidupan sangatlah penting. Moral yang baik dapat menciptakan lingkungan yang baik pula. Keserakahan yang terjadi akan merusak hubungan antar negara. Masalah moral merupakan masalah serius yang harus dibenahi. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Saran dan kesimpulan dari saya adalah yang pertama yaitu benahi diri sendiri. Mengapa saya bilang benahi diri sendiri? Karena masalah moral ini merupakan masalah yang dihadapi oleh setiap pribadi dan individu di setiap negara. Moral ini tidak bisa dibangun dari orang lain, namun masalah moral ini harus memiliki kesadaran yang lebih dari setiap individu kita. Maka saya mengajak kepada para penonton agar bisa mengintrospeksi diri sendiri dan bisa membenahi diri sendiri. Lalu yang kedua, tidak berebutan untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Ya, kita di sini di negara Indonesia tentu sudah mendengar banyak berita bahwa vaksin sudah sampai di negara kita. Namun, ada baiknya kita tidak berebutan dan terburu-buru dalam mendapatkan vaksin COVID-19. Yang bisa kita lakukan hanya berharap kepada pemerintah agar pemerintah bisa mendistribusikannya dengan adil dan merata di negara kita. Lalu yang ketiga,
Saran ini bagi pemerintah sebaiknya bisa mendistribusikan vaksin COVID-19 kepada seluruh warga negara Indonesia dengan merata secara gratis. Maaf, yang patut saya garis bawahi di bawah ini, di kalimat ini, yaitu dengan merata secara gratis. Mengapa dengan merata dan secara gratis? Seperti yang kita tahu, ada dari Sabang sampai Merauke, kita memiliki ratusan juta jiwa, dan itu memiliki kesenjangan finansial yang cukup jauh. Ada yang kayaknya kaya banget, ada yang miskinnya untuk mencari suap nasi setiap hari saja susah. Nah, itu menjadi problematika tersendiri bagi pemerintah agar bisa membagikannya secara merata dan gratis. Lalu yang terakhir, eh, diharapkan pada semua masyarakat Indonesia tidak termakan hoax terkait proses vaksinasi di Indonesia. Baik, itu saja dari saya. Apabila ada yang kurang, mohon maaf, itu datangnya dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kritik mungkin bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.